Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Amelia. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 8605862559. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta ketertiganya sebagai fondasi utama dari filsafat ilmu. 1. Ontologi. Secara etimologis, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos artinya ada dan logo artinya ilmu. Dalam filsafat ilmu, ontologi adalah cabang yang mempertanyakan hakikat keberadaan atau realitas dari sesuatu yang ingin diketahui manusia. Sederhananya, ontologi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar. Apa itu realitas atau apa yang sebenarnya terjadi? 1. Apa yang dikaji? Objek kajian. Objek kajian dalam ontologi adalah segala sesuatu yang ada. Ilmu pengetahuan membatasi objek kajiannya pada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia atau empiris. Objek material, sasaran utama ilmu yang bersifat konkret dapat diamati. Misalnya, alam semesta, manusia, tumbuhan, atau perilaku sosial. Objek formal, sudut pandang atau perspektif yang digunakan untuk menelaah objek amaterial tersebut. Misalnya, ilmu biologi menelaah manusia dari sudut pandang struktur sel, sedangkan sosiologi menelaah manusia dari sudut pandang interaksi kelompok. 2. Hakikat realitas objek empiris. Dalam filsafat ilmu, hakikat realitas yang dikaji adalah realitas empiris, yaitu fenomena yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia atau alat bantu indera. Secara ontologis, ilmu memandang realitas memiliki beberapa karakteristik. 1. Dapat diamati atau observable. Objek tersebut harus nyata dan bukan sekadar hayalan atau spekulasi yang tidak bisa dibuktikan. 2. Memahami pola regulasi. Ilmu percaya bahwa realitas memiliki keteraturan atau hukum alam seperti hukum gravitasi atau sebab akibat. Netralitas. Realitas dikaji sebagaimana adanya objektif, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem atau pengetahuan dan logos atau ilmu. Jika ontologi membahas tentang apa yang dikaji, maka epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas bagaimana cara mendapat pengetahuan tersebut, bagaimana ilmu diperoleh, sumber pengetahuan. Epistemologi mengkaji asal-usul pengetahuan manusia. Secara garis besar, ilmu diperoleh melalui dua jalur utama. Rasionalisme, pengetahuan diperoleh melalui kekuatan akal budi, benar atau salahnya sesuatu ditentukan oleh logika dan penalaran deduktif, tanpa harus selalu bergantung pada observasi fisik. Empiris, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi. Manusia dianggap sebagai kertas kosong talabu rasa yang diisi oleh informasi yang ditangkap oleh mata, telinga, kulit, dan indera lainnya. Sintesis, dalam ilmu modern, keduanya digabungkan. Akal memberikan kerangka berpikir teori dan indera memberikan data atau fakta. 2. Metode yang digunakan. Untuk mengubah pengetahuan biasa menjadi ilmu diperlukan metode ilmiah. Metode ini adalah jembatan epistemologis agar hasil kajian bersifat objektif. Langkah-langkahnya meliputi observasi, pengamatan, mengamati fenomena atau masalah. Hipotesis, membuat dugaan sementara berdasarkan kerangka berpikir logis. Eksperimen atau verifikasi, melakukan pengujian di lapangan atau laboratorium untuk mengumpulkan data. Analisis dan konklusi, menarik kesimpulan apakah data mendukung hipotesis atau tidak. Bagaimana kebenaran diuji? Dalam epistemologi, sebuah pengetahuan dianggap benar jika memenuhi kriteria tertentu. Ada 3 teori utama dalam penguji kebenaran. Teori korespondensi, kenyataan. Sebuah pernyataan benar jika ia sesuai dengan fakta di lapangan. Contoh pernyataan salju itu dingin, benar itu faktanya salju memang dingin. Teori koherensi,
atau konsistensi. Sebuah pernyataan benar jika ia tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Contoh, dalam matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar karena konsisten dengan sistem angka yang ada. Teori pragmatis kegunaan. Sebuah pernyataan atau teori dianggap benar jika ia memiliki kegunaan praktis atau solusi bagi kehidupan manusia. Contoh teori tentang manajemen waktu dianggap benar jika ia benar-benar membuat seseorang menjadi lebih produktif. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios, nilai, dan logos, teori atau ilmu. Jika ontologi membahas apa dan epistemologi membahas bagaimana, maka aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang manfaat, nilai, tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek nilai, etika, dan tujuan. 1. Nilai dalam ilmu etika atau estetika. Dalam aksiologi, nilai dibagi menjadi 2 ranah utama. Namun yang paling dominan dalam filsafat ilmu adalah etika. Etika nilai moral, membahas tentang apa yang baik dan buruk dalam tindakan manusia. Dalam ilmu etika mempertanyakan apakah penelitian atau penemuan tersebut melanggar martabat manusia atau tidak. Estetika, nilai keindahan, membahas tentang keindahan dan harmoni dalam ilmu yang bisa berkaitan dengan keindahan sebuah teori yang sederhana namun mampu menjelaskan fenomena yang kompleks. 2. Etika penggunaan ilmu. Etika dalam aksiologi memunculkan perdebatan penting mengenai posisi ilmuwan terhadap ilmu yang ditemukannya. Ilmu bebas nilai, value free. Pandangan bahwa ilmu harus murni, objektif, dan ilmuwan tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain menggunakan penemuannya, fokus pada kebenaran objektif saja. Ilmu terikat nilai, value bold. Pandangan bahwa ilmuwan memiliki tanggung jawab moral, ilmu tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan, agama, sosial agar tidak disalahgunakan. 3. Tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi menetapkan bahwa ilmu pengetahuan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang besar, yaitu kesejahteraan manusia. Ilmu harus mampu mempermudah hidup, menyembuhkan penyakit, dan menyediakan solusi atas kelangkaan sumber daya. Kelestarian alam. Ilmu digunakan untuk memahami dan menjaga keseimbangan ekosistem, bukan sekadar mengeksploitasi alam. Penyempurnaan peradaban. Ilmu berfungsi sebagai panduan bagi manusia untuk bertindak lebih bijaksana, rasional, dan adil dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, keterkaitan ketiganya sebagai fondasi filsafat ilmu. Ketiganya bekerja sebagai suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Urutan logis. Ontologi menyiapkan objeknya apa, epistemologi mengolah cara pendapatnya bagaimana, dan aksiologi mengarahkan tujuannya untuk apa. Saling menentukan. Sifat objek ontologi menentukan metode yang digunakan. Epistemologi, validitas metode tersebut akan menjamin manfaat dan kredibilitas ilmu. Aksiologi sebaliknya, kebutuhan praktis atau etika aksiologi seringkali mendikte objek apa yang perlu diteliti. Syarat keilmuan. Sebuah pengetahuan hanya sah disebut sebagai ilmu jika memiliki kejelasan objek, prosedur yang valid, dan kegunaan nyata. Kesimpulan intinya, ontologi memberikan isi sasaran, epistemologi memberikan dasar kebenaran, aksiologi memberikan makna etika. Tanpa keterkaitan ketiganya, ilmu pengetahuan akan menjadi buta, tidak mendasar, atau tidak memiliki tujuan. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.